Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan latihan usaha dan energi. Nomor 10. Untuk mengirimkan paket melalui kapal laut, paket berbentuk kotak bermasa 3 kg diluncurkan ke bawah sepanjang bidang miring. Bidang miring itu panjangnya 1 meter dan membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Paket itu mula-mula diam pada puncak bidang miring yang tingginya 0,5 meter. Selama geraknya ada gaya gesekan sebesar 5 Newton. Berapakah kelajuan paket tersebut ketika mencapai dasar bidang miring? Jadi di sini yang diketahuinya ini adalah massa kotaknya. Jadi di sini adalah M, yaitu sama dengan 3 kg. Kemudian ini panjang bidang miringnya atau di sini adalah jaraknya. Jadi di sini adalah S, yaitu sama dengan 1 meter. Kemudian di sini sudutnya, jadi sudut tetanya, jadi di sini adalah theta sama dengan 30 derajat. Kemudian ini paket mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya di sini V1-nya yaitu sama dengan 0. Kemudian di sini tinggi bidang miringnya, jadi di sini H-nya yaitu sama dengan 0,5 meter. Kemudian ini gaya gesekannya, jadi di sini adalah F-nya yaitu sama dengan 5 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah kelajuan pada saat mencapai dasar bidang miring. Jadi di sini V2-nya yaitu sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi ini dimisalkan ini adalah bidang miringnya. Jadi bidang miringnya ini panjangnya adalah 1 meter. Kemudian berada di puncak bidang miring. Kemudian ini bidang miringnya sampai turun pada dasar bidang miring. Jadi ini kotaknya sampai di sini. Jadi ini jaraknya adalah 1 meter. Kemudian di sini ini sudutnya adalah 30 derajat. Kemudian ketinggian bidang miringnya, ini ketinggiannya yaitu 0,5 meter. Di sini yang ditanyakan adalah kecepatannya. Jadi di sini untuk menghitung kecepatan ini kita gunakan rumus usaha. Jadi di sini adalah W. Jadi di sini untuk menghitung kecepatan ini kita gunakan rumus ini yaitu sama dengan ini perubahan energi kinetik. Jadi di sini rumusnya adalah setengah M dikali dengan V2 kuadrat dikurangi dengan V1 kuadrat. Jadi ini rumus yang kita gunakan untuk menghitung V2 ini. Di sini kita hitung usahanya terlebih dahulu. Jadi usahanya kita gunakan rumus yaitu W sama dengan F dikali dengan S. Jadi menghitung usahanya dengan rumus ini. Di sini kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gayanya. Jadi pada kotak ini ada gaya beratnya. Kemudian di gaya berat ini ada gaya berat yang di sini. Jadi di sini adalah W sin theta. Jadi W sin theta. Kemudian di sini ada gaya berat juga yaitu W cos. Jadi W cos theta. Kemudian di sini ada gaya normalnya. Jadi gaya normal di sini. Dan di sini karena di sini ada gaya gesek, jadi gaya gesekannya ini ada. Jadi di sini ada gaya geseknya, yaitu di sini adalah Fg. Maka untuk sampai ke dasar bidang miring ini dipengaruhi oleh gaya ini W sin theta dan gaya gesek. Berarti di sini untuk menghitung usahanya adalah ini gayanya adalah gaya turun dan ada gaya geseknya. Berarti di sini adalah W sin theta, tetanya ini adalah 30 derajat. Jadi di sini 30 derajat, kemudian dikurangi dengan gaya gesek karena gaya gesek ini berlawanan arah dengan arah geraknya. Berarti di sini dikurangi dengan Fg, kemudian dikali dengan S. S-nya ini adalah jarak. Jadi jaraknya di sini adalah panjang bidang miringnya. Ini dikali S. Maka di sini sama dengan ini kita hitung gaya beratnya terlebih dahulu. Jadi di sini W sama dengan rumus gaya berat ini adalah M dikali G. Jadi di sini sama dengan ini masanya yaitu ini 3. Jadi di sini 3 dikali dengan ini percepatan gravitasinya. Di sini tidak diketahui di soal. Kita anggap percepatan gravitasi ini adalah 10. Maka hasilnya di sini sama dengan 3 dikali 10 adalah 30. Jadi 30 Newton. Ini beratnya. Maka kita masukkan ke sini. Jadi di sini dalam kurung ini W-nya adalah ini 30. Jadi 30 dikali dengan sinus 30 derajat adalah setengah. Kemudian dikurangi dengan gaya geseknya adalah ini 5. Jadi di sini 5. Kemudian dikali dengan S-nya yaitu ini
Jadi di sini adalah 1, maka hasilnya di sini sama dengan 30 dikali setengah, yaitu 30 dibagi 2 adalah 15. Jadi di sini 15 dikurangi 5, kemudian dikali dengan 1. Hasilnya adalah sama dengan 15 dikurangi 5, ini hasilnya adalah 10. Jadi 10 dikali 1 adalah 10. Jadi 10 Joule. Jadi ini usahanya. Jadi usaha pada benda ini sampai turun ke dasar ini adalah 10 Joule. Maka kita hitung kecepatannya. Jadi di sini usahanya adalah 10, kemudian di sini sama dengan setengah dikali dengan M, masanya ini adalah ini 3, jadi di sini 3 dikali dengan V2-nya, ini yang kita cari, jadi V2 kuadrat, kemudian dikurangi dengan V1-nya. V1-nya di sini adalah 0, karena di sini adalah mula-mula diam, berarti di sini adalah 0 kuadrat. Maka di sini yaitu 10 sama dengan setengah dikali 3 adalah, ini 1 dikali 3 adalah 3, kemudian di sini adalah 3/2, kemudian ini nolnya kita abaikan, jadi di sini V2 kuadrat. Jadi yang kita cari yaitu V2 kuadrat. Jadi V2-nya yang kita cari. Maka di sini V2 kuadrat sama dengan, jadi 3/2 ini kita pindahkan ke sini. Jadi di sini adalah 10 dikali dengan 3/2 dipindah ke sini, jadi dibalik jadi 2/3. Hasilnya adalah V2 kuadrat sama dengan, ini 10 dikali 2 adalah 20, jadi 20/3. Ini V2 kuadratnya. Maka V2-nya adalah sama dengan, kembalikan dari kuadrat adalah akar, berarti di sini adalah akar dari 20/3. Akar dari 20/3 ini adalah sama dengan akar 20 dibagi dengan akar 3. Maka hasilnya di sini jadi V2-nya adalah sama dengan, ini akar 20 ini kita uraikan, jadi diuraikan menjadi akar 4 dikali dengan akar 5. Jadi akar 20 ini diuraikan menjadi akar 4 kali akar 5 per akar 3. Jadi di sini sama dengan akar 4 ini adalah 2, jadi 2 akar 5 per akar 3. Karena akarnya ada di bawah, berarti kita rasionalkan, jadi di sini dikali dengan akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar 3 dikali akar 3 ini hasilnya 3, berarti di sini adalah 2/3. Kemudian akar 5 dikali akar 3 adalah akar 15. Jadi di sini akar 15. Jadi ini hasilnya 2/3 akar 15 meter per second. Jadi ini kecepatannya. Jadi kelajuan atau kecepatan paket tersebut ketika mencapai dasar bidang miring adalah 2/3 akar 15 meter per second. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai usaha dan energi.